Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsariani dengan NIM 2114030075. Ini adalah UAS Sejarah MPI. Dosen pengampu mata kuliah SMPI adalah Ibu Eci Sriwahyuni MPD. Tokoh klasik Islam pendidikan oleh Ibnu Sina. Selamat menyaksikan. Biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah satunya filosof besar Islam yang telah berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci. Suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat Muslim beberapa abad. Nama aslinya adalah Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Di Eropa atau dunia barat ia lebih dikenal dengan sebutan Avicenna. Ia lahir di sebuah desa Afsana di daerah dekat Bukhara pada tahun 340 Hijriah. Menurut sejarah hidupnya, dari kecil Ibnu Sina telah mempunyai banyak ilmu pengetahuan yang ada di zamannya, dan ia terkenal dengan sebutan nama Al-Qanun fil Al-Tib atau Dekanun. Dalam pendidikannya, Ibnu Sina sangat haus dengan pendidikan. Hidupnya selalu diwarnai dengan belajar, di antaranya guru yang mendidiknya adalah Abu Abdullah dan Ismail Sangsai. Kehebatan Ibnu Sina dalam belajar bukan hanya karena ia memiliki sistem, tetapi sistem yang menampakkan sebuah keaslian, menunjukkan jenis jiwa yang genius, dan menemukan metode-metode dan alasan-alasan yang diperlukan untuk merumuskan kembali pemikiran rasionalis murni dan tradisi intelektual Helenisme yang ia warisi dan lebih jauh lagi dalam sistem keagamaan Islam. Keaslian yang menyebabkan dirinya disebut unik dan tidak hanya terjadi dalam Islam, tetapi juga terjadi di abad pertengahan. Karena itu terjadi pula perumusan kembali teologi Katolik Roma yang dilakukan oleh Albert yang Agung, terutama oleh Thomas Aquinas, yang secara mendasar terpengaruh oleh Ibnu Sina. Selanjutnya, karya-karya Ibnu Sina. Beliau menyibukkan dirinya untuk menulis beberapa buku. Yang pertama, karya Ibnu Sina antara lain 1. As-Sifah. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting dan terbesar, terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika atau ketuhanan. Buku tersebut mempunyai beberapa naskah yang tersebar di berbagai perpustakaan barat dan timur. Yang kedua, An-Najat. Buku ini merupakan ringkasan buku yang paling populer, yakni As-Sifah, dan pernah diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Qanun dalam ilmu kedokteran pada tahun 1993 Masehi di Roma dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir. Yang ketiga ada Al-Syarat wat Tanbihat. Buku ini adalah buku terakhir yang paling baik. Bahkan buku ini pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 Masehi. Sedangkan sebagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis kemudian diterbitkan lagi di Kairo pada tahun 1947 Masehi. Yang keempat ada Al-Hikmat Al-Masyrikah. Buku ini banyak dibicarakan orang karena tidak jelas asal-usulnya. Ditambah lagi naskah-naskahnya yang masih ada memuat bagian logika. Ada yang mengatakan bahwa isi buku tersebut mengenai tasawuf, tetapi menurut Charles Nallino, berisi filsafat timur sebagian imbangan dari filsafat barat. Selanjutnya, pemikiran Ibnu Sina yang terdiri dari 3. Yang pertama itu filsafat wujud. Dalam filsafat wujud, menurut Ibnu Sina, Tuhan dan hanya Tuhan saja yang memiliki wujud tunggal secara mutlak, sedangkan segala sesuatu yang lain memiliki kodrat yang mendua. Karena keunggulannya, apakah Tuhan itu dan kenyataan bahwa ia ada, bukanlah 2 unsur dalam satu wujud, tetapi satu unsur anatomik dalam wujud yang tunggal. Sedangkan adanya sesuatu yang lain hanya mungkin dan diturunkan dari adanya Tuhan, dan dugaan bahwa Tuhan itu tidak ada mengandung kontradiksi, karena dengan demikian yang lain pula juga tidak akan ada. Ibnu Sina dalam membuktikan adanya Tuhan yang Maha Esa, dialah Allah, maka ia tidak perlu mencari dalil dengan salah satu makhluknya, tetapi cukup dalil adanya wujud pertama, yakni wajibul wujud. Sedangkan jagat raya ini, yakni mumkinul wujud, merupakan suatu sebab yang mengeluarkannya menjadi wujud karena wujudnya tidak dari zatnya sendiri.
Yang kedua ada namanya filsafat jiwa. Menurut pendapat Ibnu Sina, jiwa manusia merupakan satu unit yang tersendiri dan mempunyai wujud terlepas dari badan. Jiwa manusia timbul dari tercipta tiap kali ada badan yang sesuai dan dapat menerima jiwa lahir di dunia ini. Sungguh pun jiwa manusia tidak mempunyai fungsi-fungsi fisik. Dengan demikian, tidak berhajat pada badan untuk menjalankan tugasnya sebagai daya yang berpikir, yakni jiwa yang masih berhajat pada badan. Pendapatnya juga searah dengan Aristoteles. Ibnu Sina menekankan eratnya hubungan antara jiwa dan raga. Tetapi semua kecenderungan pemikiran, Aristoteles menolak suatu pandangan dan substansi ini diyakininya sebagai bentuk dari dualisme radikal. Menurut Ibnu Sina, hal ini adalah cara pembuktian yang lebih langsung tentang substansialitas non-badan jiwa yang berlaku bukan sebagai argumen tetapi sebagai pembuka mata subjudul. Yang ketiga ada filsafat tentang kenabian. Mengenai pemikiran Ibnu Sina tentang kenabian, ia berpendapat bahwa nabi adalah manusia yang paling unggul, lebih unggul dari filosof karena nabi memiliki akal aktual yang sempurna tanpa latihan atau studi keras, sedangkan filosof mendapatkannya dengan usaha dan susah payah. Akal manusia terdiri 4 macam, yaitu akal material, akal intelektual, akal aktuil, dan akal mustafat. Jadi, wahyu dalam pengertian di atas yang mendorong manusia untuk beramal dan menjadi orang baik tidak hanya murni sebagai wawasan intelektual dan ilham berkala. Maka tak ada agama yang hanya berdasarkan akal murni. Namun demikian, dalam rangka mencapai kualitas potensi yang diperlukan, juga tak diragukan lagi karena dalam kenyataannya wahyu tersebut tidak memberikan kebenaran yang sebenarnya, tetapi kebenaran dalam selubung simbol-simbol. Maka dari itu Nabi berhak mendapat derajat seorang filosof. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.